الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah
wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin dan hadirat, jamaah i'tikaf Masjid Nurul Yaqin, ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian tadabbur Quran bil Quran di pagi hari ini melalui media live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada, Jakarta, Jabodetabek, daerah ataupun negeri jiran yang menyimak kajian di pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Al-Qur'an dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, sambungan dari Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 268. Ketika pada pertemuan yang lalu di ayat 267 Allah telah beritahukan tentang mekanisme persyaratan di seputar zakat, infak dan sedekah yang wajib Allah sampaikan kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Toh juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tidak semua harta itu mesti diinfakkan. Ya. Yang terpenting kita dalam membelanjakan harta mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Konsep berbelanja, konsep membelanjakan harta itu Allah sudah atur sedemikian bagus. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Surat apa itu coba? Al-Furqan. Dari ciri-ciri hamba-hamba pilihan Allah. Hamba-hamba pilihan Allah, ibadur rahman. Mereka itu cirinya walladzina idza anfaqu, ketika mereka membelanjakan harta di luar fisabilillah, di luar sabilillah, itu mereka punya konsep bagaimana kata Allah? Lam yusrifu, tidak berlaku israf. Apa itu israf? Berlebihan dalam membelanjakan harta. Ya. Walam yakturu, tapi juga enggak nahan, enggak medit. Wa kana baina dzalika qawama, dan begitu manajemen rapi, tidaklah berlebihan dalam membelanjakan, tidak berfoya-foya, juga tidak medit dalam membelanjakan harta kebutuhan kehidupan sehari-hari. Artinya, contoh, ketika seseorang Allah berikan rezeki kemampuan untuk makan sehari-hari dengan lauk 4 sehat 5 sempurna, enggak ditambahin jadi 8, 9 sempurna, enggak juga. Atau juga sebaliknya, enggak juga dia belajar hartanya dengan apa? Dengan hanya 2 makanan pokok, cuman makan nasi sama garam sama tahu. Padahal punya kemampuan untuk beli apa? Untuk beli ayam, untuk beli telur yang 4 sehat 5 sempurna yang Allah gambarkan thayyibat, halalan thayyiban. Yang halal serta thayyib, bergizi, berkualitas dengan kadar kemampuan yang Allah anugerahkan pada rizkinya. Enggak lebay juga gitu. Enggak tiap hari mepesnya juga arwana. Ya. Berlebihan. Ya. Tahu juga tiap hari cuman oncom aja. Padahal Pak Nur cukup buat beli tahu, tempe, ini oncom, ampasnya tahu, ampasnya tempe dibeli terus. Tiap hari. Makannya gembos mulu. Kalau enggak oncom. Betul Pak Nur Alim? Padahal dia beli tempe sanggup. Enggak begitu. Wa kana baina dzalika qawama. Di tengah-tengah antara berlebihan, ekstrim dalam membelanjakan dan ekstrim dalam mengekonomiskan. Artinya irit yang mengakibatkan medit. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan apa saja jenis harta yang wajib diinfakkan.
Apa kemarin itu? Yang setiap harta yang halal dan berkualitas dari bermacam jenis usaha. Bermacam jenis usaha, profesi, skill, dan juga apa-apa yang Allah keluarkan dari mana? Dari hasil bumi, baik di atas tanah, di perut bumi maupun di lautan dan sungai sekalipun. Juga yang ketiga apa kemarin? Harta yang disimpan atau diinvestasikan, maka wajib dizakatkan, baik investasinya berupa tanah, investasinya berupa tabungan, investasinya berupa apa tuh? Investasi apa lagi jenisnya? Kontrakan. Ya, kalau kontrakan bukan investasi namanya. Kalau kontrakan tadi hasil di atas bumi, beda jenis zakatnya, beda wajib zakatnya. Kalau yang investasi yang begini penjelasannya. Investasi di situ harta yang tidak produktif. Paham enggak? Hanya menghasilkan untung bila dijual, mengharapkan nilai yang nanti akan ada ketika dijual. Itu namanya harta yang simpenan. Kunuz, baik emas, perak, batu dibeli. Jangankan emas, perak, batu, maaf, sekarang ada orang belanja barang untuk investasi. Tujuan nanti dijual, sebelum dijual digaya-gayain dulu. Ada nggak sih gitu? Beli tas Hermes, ya, apalagi mereknya, Dok? Gucci, apalagi Dok? Menyebutin channel. Tas harga 500 juta. Allahu Akbar. Pertama ini israf, ya. Nah kalau dia nanti tujuannya setahun dipakai dijual, maka itu nanti kalau nggak dijual kena zakat 2,5% dari investasinya. Kalau dijual kena zakat berapa? 20%. Apalagi investasi itu jam tangan. Jam tangan beri merek apa? Yang mahal, Rolex. Ya, tambah lagi yang ada berliannya. Apa? Cuma untuk investasi. Nanti mau gaya-gayaan, enggak ada investasi, simpen aja. Pakai seperlunya. Nah, kalau itu harga jam tangan itu senilai emas 85 gram, maka kalau berputar haulnya, udah ketemu belum sampai tahqiqnya haul? Udah ketemu belum? Tahqiqul haul. Belum ketemu? Belum sempat. Ya, 10 bulan setengah atau 12 bulan menurut sebagian ulama. Jadi haul itu ada menyebutkan 10 bulan setengah, ada menyebutkan 12 bulan. Itu kena zakat tuh jam tangan 2,5%. Tuh, apalagi yang investasi? Ada enggak? Saham enggak, saham berputar dia, produktif. Artinya tuh yang namanya kunuz itu benda yang memiliki nilai namun tidak menghasilkan uang kecuali ketika dijual. Paham gak nih? Ketika dijual, tanah, tuh, kebon. Kalau villa, berapa zakatnya villa? Villa zakatnya 10%. Karena dia hasil apa? Hasil bumi, artinya hasil yang ada di atas bumi. Tuh. Berapa zakatnya? 10%. Kontrakan 10%. Ruko 10%. Jangan lupa ini, ya. Baik. Ini hanya tadi harta yang disimpan yang tidak memiliki tidak menghasilkan keuntungan kecuali ketika dijual. Misalnya Bang Ridho punya dolar segepok, disimpan aja. Ya, nggak dipakai-pakai, nggak ditukar-tukerin. Ya, segepok itu berapa sih? 100 lembar. Dolarnya 100, harga nilai 100 dolar. Berarti berapa tuh? 10 ribu. Disimpan tuh. Setahun berputar atau 10 bulan setengah berputar, 1 haul berputar, maka wajib zakat 2,5%. Paham ya? Baik. 3 macam ya, ingat nih. Dan Allah beritahukan, wa'lamu, yakinlah oleh kalian, ketahui dengan pasti, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha terpuji. Jadi kalau orang mau mengikuti firman Allah
dalam mengeluarkan hartanya untuk dizakat, diinfak dan sedekahkan, dia akan diberikan kekayaan serta diberikan pujian di langit dan di bumi. Amin ya rabbal. Baik, Allah beritahukan asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu ya memberikan janji pada manusia. Syaitan itu kerjanya memberikan janji pada manusia tentang apa? Alias nakut-nakutin apa? Al-faqra, kekurangan. Jangan berinfak ente. Kalau berinfak ntar duitnya habis. Ya, mudar. Kalau berinfak duitnya habis, hartanya berkurang. Ya, Elki. Apa? Hartanya berkurang. Ya. Tuh. Jangan berinfak, nanti hartanya berkurang. Padahal orang-orang Jawa, ada orang Jawa sini. Banyak orang Jawa. Orang Jawa tuh punya filosofi begitu bagus dalam berzakat, berinfak dan bersedekah. Kalau berzakat, kalau berinfak, orang Jawa tuh ngajarin entekno. Apa? Bahasa kita habiskan. Apa arti entekno? Nek entek mengko ono. Kalau dihabisin, ntar akan ada lagi. Kalau nggak dihabis-habisin, nggak akan nambah-nambah lagi. Begitu Bang Pepen. Entekno. Ente jawab Betawi ente. Betawi ya. Jadi nggak paham namanya entekno ya. Tanya orang Jawa, tanya Roy, apa arti entekno? Tahu nggak arti entekno? Bukan Jawa sih ente. Bini Jawa bukan? Betawi. Ya udah ntar cari yang Jawa biar bisa. Entekno artinya apa? Nek entek mengko ono. Kalau habis ntar ada datang lagi. Tuh filsafatnya orang Jawa dalam berinfak, dalam berbagi. Maka setan ini kerjaannya nakut-nakutin bil faqri. Apa yang takutin setan? Al faqr, katanya. Jangan berinfak. Ntar hartamu habis. Memang sih angkanya berkurang. Uang 1 juta dikeluarin 100.000, berkurang nggak? Tulisannya berkurang, hakikatnya bertambah. Wa ya'murukum bil fahsya. Dengar, setan ini udah nakut-nakutin orang dengan kefakiran. Setan juga ngajakin orang berbuat fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya itu perbuatan dosa yang efek dosanya atau pelanggaran yang efek pelanggarannya nggak hanya mengena pelakunya, tapi ada pihak lain juga yang terkena dari fahsya itu. Ada sayyi'ah, ada fahisyah. Apa bedanya sayyi'ah sama fahisyah? Kalau sayyi'ah perbuatan dosa, pelanggaran, maksiat yang efek buruknya hanya mengena pelakunya aja. Nggak puasa, yang kena siapa ya? Ada nggak orang lain yang rugi? Kalau kita nggak puasa, ada nggak orang lain yang rugi? Nggak, itu namanya sayyi'ah. Ya, nggak salat, ada nggak orang lain yang rugikan? Nggak, itu namanya sayyi'ah. Nah, yang ini namanya fahisyah. Fahisyah itu perbuatan dosa atau pelanggaran yang mana efeknya juga mengena orang lain. Setan itu kerjanya nakut-nakutin orang dari kefakiran dan juga ngajak orang untuk berbuat fahisyah atau perbuatan keji, perbuatan yang merusak. Jadi di sini Allah memberitahukan bahwa orang yang tidak mau berzakat, orang yang nggak mau berinfak, orang yang nggak mau sedekah, itu akan mudah berbuat fahisyah. Logikanya begini, ibarat badan makan terus, apalagi makanannya yang enak-enak berlemak, maka lemak itu akan menimbun dalam tubuh kita. Kalau kita nggak keluarin dengan bergerak, berolahraga, betul? Maka nggak ada keringat yang keluar, lemak-lemak nggak keluar. Nah, ini bisa menghambat aliran darah, juga oksigen ke dalam jantung. Akhirnya penyakit, paham ya? Begitupun harta, jika ditimbun-timbun,
ditambah-tambah, harta banyak, tidak mau dizakatkan, tidak mau diinfakkan. Nah, ini jadi lemak jahat yang bisa berefek kepada penimbun harta ini. Dia akan senang berbuat fahisyah. Maka jangan heran kalau orang yang berani jor-joran bikin pesta pernikahan, bukan main, nyewa gedung, ya persiapan untuk resepsi habis 1 miliar, habis 1 miliar. Tapi ada masjid perlu bantuan, pesantren ada ingin membuat program wakaf, anak yatim yang perlu santuni, paling ngasih paling gede 1 juta rupiah, udah paling gede. Tapi kalau buat foya-foya, yang itu perbuatan yang mengakibatkan fahisyah, pasti berani jor-joran. Tuh, perhatiin tuh. Itu tandanya apa? Efek dari orang yang tidak mau berinfak, tidak mau berzakat, tidak rajin bersedekah. Jadi zakat, infak, sedekah laksana buang lemak jahat dalam tubuh. Ngerti ini? Zakat, infak, sedekah laksana buang lemak jahat dalam tubuh. Begitu Pak Iskandar. Ya, jadi biar fit itu jiwanya. Kalau olahraga biar fit raganya, badannya. Zakat, infak, sedekah itu buat fit batinnya. Jadi lemak-lemak jahat setan hilang terkikis dengan kita rajin berzakat, infak dan sedekah. Paham ini? Nah, baik. Sedangkan Allah bagaimana? Allah beda sama setan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau setan kerjaannya nakut-nakutin orang, jangan berzakat, jangan berinfak, jangan bersedekah. Nanti kamu akan susah hidupnya. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan kerjanya ngajakin orang berbuat fahisyah dengan tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, nggak rajin bersedekah, jiwa akan mudah senang berbuat fahisyah. Kenapa? Banyak lemak jahat dari harta yang kita timbun. Allah Subhanahu wa taala ya'idukum, kalau Allah itu memberikan janji buat kalian. Apa janji Allah? Kalau Anda mau berzakat, Anda mau berinfak, Anda mau bersedekah, Allah berikan janji. 1, maghfiratan, 2, fadlan. Dapat ampunan sekaligus dapat anugerah. Wa fadlullah wasi'. Anugerah Allah itu luas tanpa batas. Jadi dapat ampunan dan anugerah unlimited dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Wallahu wasi'un alim. Ya. Allah itu maha luas ampunannya, sekaligus maha luas anugerahnya. Alimun, dan yang hanya tahu luas keluasan anugerah Allah, dan yang hanya tahu luasnya ampunan Allah, hanya Allah yang maha alim. Artinya urusan maghfirah, urusan fadl dari Allah dengan zakat, infak, sedekah itu tanpa batas. Seluas apa? Seluas pengetahuannya Allah. Seluas apa? Seluas ilmunya Allah. Ayo kira-kira kita mau ikut setan, mau dengar janji setan apa mau dengar janji Allah kira-kira? Jamaah. Oh jamaah. Assalamualaikum. Sehat Pak Nur Alim? Nawa sehat Nawa? Udah sahur? Alhamdulillah. Tuh, begitu jamaah sekalian. Kira-kira kita mau pilih mana? Mau pilih ikut janjinya setan, apa mau dengar janjinya Allah Subhanahu wa taala? Kalau mau dengar janji Allah, percaya sama janji Allah, rajinlah bersedekah, rajinlah berinfak. Ya, kalau bisa, sebagaimana saya sampaikan, guru kita yang suka mengajar di sini, Al Habib Hussein, punya panduan, punya gambaran, membuka hari dengan sedekah, menutup hari sebelum tidur dengan sedekah. Tuh, paham hadik? HP kamu kan ada tuh, apa namanya, BRI ya, banking, ya kan? Begitu terima gajian, setiap hari pagi sedekah, malam sedekah. Gak usah pakai rapat-rapat KTM, pakai aja tuh
M-banking. Ya. Kalau ada uang cash, kasih ke sebelah. Itu anak yatim. Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada di sini. Nah. Kalau nggak lagi tuh jauh tuh, dari Poso. Jauh lagi tuh. Ya. Baik. Berikutnya, setelah Allah berikan janji ampunan dan fadl minallah, dengan berinfak Allah janjikan apa lagi? Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dengar nih, kaitan zakat, infak, sedekah itu pada kejiwaan. Zakat, infak, sedekah itu efeknya pada kejiwaan seseorang. Apa itu? Dengan zakat, infak, dan sedekah Allah yu'ti. Yu'ti, Allah akan berikan, datangkan buat dia al-hikmah. Apa itu hikmah? Kalau terjemah di sini, apa hikmahnya? Pengetahuan. Hikmah itu sebenarnya bukan pengetahuan. Ya, hikmah itu bukan pengetahuan. Kalau ilmu yang bermanfaat masih bisa. Hikmah itu gabungan hasil dari ilmu dan amal. Hikmah itu apa? Hasil sama dengan dari apa? Ilmu ditambah amal, itu buahnya hikmah. Arti hikmah secara bahasa adalah sistem kendali jiwa. Apa namanya? Sistem kendali atau pengendalian jiwa. Ini yang mahal jamaah sekalian. Hikmah itu artinya apa? Sistem pengendalian jiwa, paling alim. Jadi jiwanya terkendali dengan banyak berinfak. Tuh. Dengan banyak sedekah, jiwanya nggak mudah galau, nggak mudah panik. Ini lagi zaman apa nih? Pandemik kan? Nah, apa tuh pandemik? Bikin panik, galau, mudah meletup-meletup. Nah, dengan apa namanya? Dengan kita berinfak, berbagi, Allah akan anugerahkan kita sistem pengendalian jiwa. Dan ini yang adalah yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Orang punya ilmu banyak, tapi nggak punya hikmah, susah. Akhirnya ilmunya dibuat untuk satu hal yang hanya ingin memenuhi nafsunya doang. Paham ya? Ilmu banyak, tapi nggak ada hikmah. Maka kata Allah, wa man yu'tal hikmah. Siapa orang yang diberikan oleh Allah al-hikmah, faqad utiya khairan katsira. Maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak. Tuh. Jadi bukan banyak lagi ya. Apa lagi? Banyak. Ya. Bukan banyak lagi pen. Apa? Banyak. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah akan mendapat, berarti dia mendapatkan apa? Khairan katsira. Subhanallah jamaah sekalian, ada yang memahami, menafsirkan arti khairan itu adalah dunia. Ngerti nih? Khair itu apa? Dunia. Jadi orang yang diberikan hikmah oleh Allah, dia akan diberikan kenikmatan dunia yang begitu banyak. Tuh. Subhanallah. Jadi kuncinya apa? Banyak berinfak, rajin bersedekah, tunaikan kewajiban zakat. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah ada yang bisa ambil pelajaran dari ayat-ayat ini kecuali orang-orang yang berakal. Jamaah, artinya Allah memberitahukan ini bahwa orang yang bisa mengatur hartanya dengan baik dan benar, ditunaikan hak kewajiban zakat dan infaknya, itu adalah orang-orang yang cerdik dan pandai, orang-orang yang akalnya sempurna. Tuh, jadi kalau orang rajin berinfak, insya Allah memiliki akal yang kuat. Itu ini dari apa? Seputar motivasi dari Al-Quran tentang keutamaan berzakat, berinfak dan bersedekah. Wa ma anfaqtum,
dan apapun yang kalian infakkan. Min nafaqatin, dari satu infak, au nazartum, atau yang kamu nazarkan, min nazrin, dari sebuah janji. Apa tuh nazar? Janji nih, Bang Komar contohnya, kalau besok gol nih, besok gol, ane mau nyantunin 100 yatim, nyantenin 3 janda. Tuh. Janji nih, nazar. Ya, nyantunin yatim. Ya, maka gol tuh, itu wajib dibayar tuh. Wajib dibayar. Fa innallaha ya'lamu, Allah akan senantiasa mengetahui apa yang kamu infakkan dan apa yang kamu nazarkan. Wa ma lizzalimina min ansar, dan sungguh bagi orang-orang yang zalim tidak akan ada yang dapat memberikan pertolongan. Artinya bagaimana jemaah sekalian? Kalau sudah nazar nggak ditunaikan, berarti dia sudah berlaku zalim. Ya, kalau orang sudah nazar nggak ditunaikan, berarti dia sudah berlaku zalim. Ingat, kalau ada janji nazar nggak ditunaikan, maka kezaliman itu akan menghantarkan kepada kebinasaan harta. Dan kalau sudah begitu, nggak akan lagi ada yang mampu memberikan pertolongan, kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, kira-kira di seputar fikih infak ini masih ada yang belum paham cara penghitungannya? Ya, kalau mau kesimpulannya simpel nih. Pertama, yang namanya menginfakkan harta dari harta yang tersisa. Harta yang tersisa itu paling tinggi levelnya 100%, alias diwakafkan fi sabilillah. Jadi punya penghasilan 1 miliar, ya, maka digunakan untuk kebutuhan 900 juta. Berapa sisanya? 100 juta. Berapa zakatnya? Kalau yang mau berani, imannya kuat, imannya tinggi, yang 100 juta diinfakkan di jalan Allah 100%. Ya, turun levelnya berapa? 50%. 50-nya diinfakkan, 50 jutanya ditabung. Turun lagi levelnya, berapa persen? 20%. Sisa hilang 80%-nya ditabung. Apalagi turun lagi 10%. Nah, ingat, 10% ini untuk zakat perkebunan atau hasil yang ada di atas bumi. Kebun padi, kebun buah, kebun beton, itu zakatnya berapa? 10%. Ya, kalau perkebunannya menggunakan biaya untuk menyirami, maka dipotong lagi 5%. Tuh. Jadi zakat apa tuh? Zakat hasil di atas bumi, 2 pilihannya. 10% atau berapa? 5%. 5% bagi apa? Sawah, perkebunan yang bukan tada hujan. Ya, baik. Lalu di bawah 5% ada berapa? Ada 2,5%. 2,5% ini untuk zakat apa? Khusus untuk zakat harta yang tidak produktif. Yang ini ada syaratnya, syaratnya haul. Harus sampai masa haul dulu. Ya, setahun atau 10 bulan setengah. Itu masa haul. Sudah sampai haul, ini harta yang nilainya nilai 85 gram emas, kena zakatnya 2,5%. Ya, kira-kira paham nggak? Hah? Ayo, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kira-kira zakat apa lagi yang belum paham nih cara ngitungnya? Baik, Pak Iskandar, silakan. Hah? Sebentar, Pak Iskandar, ya. Ya.
Baik. Setor haji. Setor haji, kalau haji reguler itu kan waktunya panjang ya. Berapa setor hajinya? Makanya kalau setahu saya dana haji reguler itu enggak seukuran emas 85, enggak, masih di bawah. Enggak, per orang. Ya, per orang. Misalnya Pak Iskandar setor haji 35 juta. Ya. Atau 40 juta dah. Ya, 40 juta. Simpen tuh 10 tahun kan? Ada yang 20 tahun. Ya. Nah, itu 40 juta itu senilai emas berapa gram tuh? Hah? 50 gram doang ya? 50 gram. Berarti belum ada zakatnya. Gitu. Istri juga sama istri nggak kena zakat juga. Itu ya. Nah, itu enggak. Terlebih lagi itu kan sudah diniatkan untuk ibadah haji. Namun terbentur sistem kan. Maka jangan heran kalau konsep yang seperti sekarang ini ada ulama yang mengatakan belum wajib haji. Jadi wajib haji itu kalau orang punya uang untuk haji plus. Konsep yang setor haji uang dipakai diputar pemerintah, ya itu sebagian ulama ada yang bilang itu enggak bisa menghilangkan atau menggugurkan kewajiban kita berhaji. Makna istitoah. Jadi menghilangkan makna istitoah ilaihi sabila. Itu paham gak nih? Artinya kita udah setor, ya. Kemudian ada 1-2 hal kita nggak jadi memilih untuk pergi haji. Ada kita keperluan lain. Dengan sistem yang sekarang ini nih, tabung haji yang sekarang model begini, ya sebagian ulama mengatakan nggak menjadikan orang itu wajib haji. Artinya nggak dosa kalau dia sampai nggak jadi pergi haji gara-gara sistem yang sekarang ini. Tapi kalau punya kemampuan untuk pergi haji plus, punya kemampuan nih untuk pergi haji plus, tapi dia nggak pergi haji dengan konsep yang plus, yang tahun ini bayar, tahun ini berangkat, dia nggak melakukan itu, maka wajibnya tidak gugur alias dosa dia kalau nggak pergi haji. Itu. Tapi konteks kita kan pada zakat, artinya kalau yang untuk biaya haji itu tidak terkena zakat sekalipun sudah berputar haulnya. Baik, Ustaz Fitra tadi ada apa? Mengenai zakat profesi. Ya. Zakat profesi ini adakah batasan nisabnya sampai berapa? Kemudian yang kedua, apakah dia masuk dalam kategori produktif atau non produktif? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, zakat profesi. Zakat profesi sebelum masalah nisab, pertama perlu dipahami zakat profesi ini sebagian orang ada yang memahami nggak wajib karena katanya nggak ada contohnya dari Nabi. Bagaimana? Nggak ada contohnya. Al-Quran menyebutkan min thayyibati ma kasabtum. Ma kasabtum ini terjemah kita hasil profesi kita. Paham nggak? Kasab itu artinya apa? Profesi. Ya. Kasab itu artinya apa? Profesi. Profesi yang menghasilkan harta itu terkena zakat. Kapan nisabnya? Nisabnya yang kemarin ada dalam Al-Quran suratul Baqarah, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Ya. Kapan kena wajib zakat profesi itu? Setiap ada kelebihan. Yang ketiga, dalam zakat profesi tidak ada haul. Nisab ada, berapa nisabnya? Kalau ada kelebihan. Nisab apa nisabnya? Al-afwa. Nisabnya apa? Al-afwa. Ya, jadi sebenarnya nisab dalam istilah Al-Quran itu adalah al-afwa. Jadi nisabnya bukan ukuran emas. Salah nih ngitungnya. Kalau orang mau bayar zakat profesi ditunggu selama setahun dengan seukuran emas, itu nggak tepat tuh. Karena begitu ya. Jadi kalaupun ada zakat profesi dikias sama zakat zuru yang nggak bisa. Sebagian orang ini memahami wajiban zakat profesi itu mengikuti nisabnya apa? Emas 85, salah. Nisab zuru, salah. Ya, nisab adalah penjelasan Al-Quran dengan sebutan al-afwa. Setiap ada kelebihan setelah dipotong kebutuhan. Ya, kebutuhan apa?
hidupnya di luar gaya hidup. Perhatikan ya, ada namanya kebutuhan hidup, ada namanya gaya hidup. Yang dihitung itu apa? Yang itu setelah digunakan itu apa? Kebutuhan hidup. Artinya gini, contoh, misal level seorang, misalnya Ustaz Fitra apa? Wakil kepala sekolah, madrasah, MI. Itu layaknya pakai motor apa mobil? Level wakil kepala sekolah nih. Hah? Mobil. MI, madrasah, MI. Motor. Ya. Ustaz Fitra ambil motor sekalipun Vario atau Nmax atau apa lagi, pecek. Kan mahal tuh. Ya. Nah, dia Ustaz Fitra hitung nih, diambil motor kredit sekian 1 bulan. Nah, tapi dia pengen bergaya. Ya, tapi kan saya walaupun kepala sekolah tapi kan di Jakarta. Biar mertua lihat keren, saya mau ambil mobil. Paham enggak? Nah, mobil ini padahal dia udah ambil motor, dia mau ambil mobil lagi biar ada tampilan keren, maka ini namanya gaya hidup nih, ngerti nggak? Nah tadi yang namanya zakat itu kapan nisabnya? Setiap ada kelebihan setelah dipotong kredit motor, dipotong listrik, dipotong apa? Pulsa, dipotong bayar air, dipotong nafkah istri dan kebutuhan rumah tangga, gaji misalnya 5 juta. Nah dia ada kebutuhannya 4 juta di luar gaya hidup. Kalau diambil lagi buat gaya hidup, ini yang buat gaya hidup ini nggak boleh masuk hitungan nih, ngerti nggak? Nggak boleh masuk hitungan. Maka kalau ada kelebihan 4 juta dipakai, sisa 1 juta, kewajiban nisabnya itu ketika ada kelebihan yang 1 juta. Berapa keluarinnya? Berapa penghasilan? 20%. Tuh, paham nggak? Dari sisa itu, ya baik. Atau minimal 10%, bukan emas 2,5%. Karena kalau emas itu khusus harta yang tidak produktif. Sekarang Anda dapat gaji penghasilan 5 juta itu dari profesi apa bukan? Berarti profesinya menghasilkan harta kan, artinya profesinya produktif. Itu ya. Nah, maka itu ada zakatnya. Ada zakatnya berapa? 10 atau 20% dari sisa. Ini jangan salah paham nih, memahami nisab ya. Nisab itu istilah fikih. Istilah Qur'annya namanya al-afwa. Setiap ada kelebihan. Gitu. Jadi bukan kalau tadi nunggu setahun namanya haul atau 10 bulan tadi ya. Kalau nisab itu setiap ada kelebihan. Dipotong apa? Dipotong kebutuhan hidup. Cukup ya? Kira-kira paham nih? Bang Komar kira-kira ini urusan duit ini paham gak kira-kira? Hah? Ya. Gitu. Baik, sahabat Allah. Bisa disimpulkan harta yang non produktif itu nunggu 1 tahun atau 10 bulan tadi. Ya. Yang produktif yaumah hasadi pada waktu. Yaumah hasadi. Itu dari Qur'annya tadi lupa saya bacain ya. Jadi kapan dikeluarinnya itu? Ya, enggak nunggu setahun. Yang nunggu setahun itu atau haul itu hanya untuk harta yang tidak produktif. Kalau yang harta yang produktif kapan? Setiap panen. Bahasa Qur'annya apa tuh? Quran suratul An'am ayat 141. Ya, kulu min samarih, silakan makan dulu tuh hasilnya. Boleh makan dulu. Ya. Makan, yang penting apa? Ya. Jangan berlebihan. Tadi tuh, paham enggak? Nikmatin dulu hasilnya, nikmatin. Potong untuk itu semua. Terus kemudian wa atu haqqahu, dan tunaikan haknya. Kapan itu? Setiap dapat penghasilan yaumah hasadih. Begitu. Kesimpulan yang bagus dari Ustaz Fitrah tuh. Udah paham nih, Bang Feven? Ente punya kontrakan. Kapan bayar zakatnya? Saya mau tanya sekarang. Ente punya kontrakan, kapan wajib bayar zakatnya? Kapan itu? Oh, itu tahunan. Ya, masih tahunan. Tuh, paham enggak? Kalau tadi Ridho punya kontrakannya bulanan. Jadi jangan nunggu setahun, paham enggak?
Kenapa? Pertama, siapa yang jamin Anda bakal hidup setahun? Hah? Ini gaji atau apa tadi? Kontrakan nih. Dapat bulanan, nanggoknya bulanan. Simpan dulu di bank. Sampai kapan? Sampai setahun. Karena ini ada haul. Ya nggak ada haul. Orang panennya tiap bulan. Ada misal, maaf nih misal, Ustadz penceramah dah. Ustadz Sofwan penceramah. Tiap hari undangan mulu. Kapan bayar zakatnya? Hah? Setiap hari itu. Adik, undangan kamu nih tiap hari. Sehari 2 tempat, 3 tempat. Dik. Sekali undangan 5 juta. Sehari 15 juta. Masya Allah. Kecuali corona, libur dulu corona, ya kan? Nah, iya ini. Bahkan itu kan, ustaz-ustaz yang udah full sebulan, ya kan? Masya Allah, libur. Ya kan? Ini handphone bunyi mulu, alarm, titit, kuliah zuhur, masjid ini. Titit, kuliah buka puasa di kantor ini. Titit, kuliah taraweh, subuh, 4 kali sehari, libur sebulan, corona. Paham gak? Nah kalau sehari dapat undangan sampai 20 juta, ada nggak begitu ustaz? Dai. Kalau ustaz kayak nggak ada ustaz. Dai. Kalau ustaz mah ya Allah di sekolah 11 kali. Ya 20 juta, potong kebutuhan hari ini berapa? Ya yang harus dibayar. Ada kewajiban yang sifatnya bulanan, masukin silakan dihitung, dibagi 30 hari, langsung keluarin zakatnya tuh. Tuh begitu. Saya diajarin sama Gurunda Ustaz Husain, alhamdulillah ya, sampai karena kalau Ustaz Husain kan memang levelnya beliau nggak mau terima amplop, wala isinya, wala terima transferan, gitu. Ustaz Husain tuh yang suka datang sini, kalau diundang mau maulidan mau apa semua, ya kan, nggak mau terima amplop, terima kasih, tuh. Wah, udah dekat begini, sanggup nggak Ustaz lagi nih, sebetulnya? Hah? Sebetulnya? Ayo mau nerima amplop gak? Mau nerima amplop gak? Mau gak? Pajak itu termasuk kebutuhan gak? Baik. Pajak bagaimana pajak? Pajak sekarang alhamdulillah nih, dompet duafa kalau nggak salah udah ada kerjasama dengan Basnas. Jadi kalau orang berzakat di dompet duafa mengurangi pajaknya. Belakangan kita Indonesia urusan beginian belakangan mulu. Di Amerika itu udah duluan. Jadi orang kalau nggak mau bayar pajak gede-gede, itu niatkan bayar zakat. Jadi bayar ke lembaga zakat, bondnya bawa ke mana? Kantor pajak. Ini saya udah bayar nih. Dipotong tuh langsung pajak penghasilannya. Ngerti ya? PPN apa PPH sih namanya? Hah? PPH. Anda tahu nggak jamaah sekalian? Dokter-dokter di Pondok Indah tuh, Rumah Sakit Pondok Indah, itu sampai ada pajak penghasilan itu 35%. 40% dari penghasilan dipotong. Jangan salah tuh. Gede pajak penghasilan itu. Nah itu kita kagak tahu dibuat apa. Ya kan? Mendingan buat zakat ketahuan. Sekarang orang PPH mau, sebenarnya bukan mau sih, dipaksa ya. Zakat kagak mau. Jadi PPH 40%, zakat milih 2,5%. Salah itu. Salah. Nah sekarang alhamdulillah katanya dompet duafa udah kerjasama dengan Basnas, sudah bisa orang mengurangi pajaknya dengan apa? Dengan membayar zakat di lembaga zakat yang dapat persetujuan dari pemerintah. Tuh. Jadi PBB juga nanti pajak bumi dan bangunan tuh bisa dikurangin. Jadi bayar di mana? Di lembaga zakat katanya begitu. Di Malaysia udah dari dulu Malaysia. Indonesia baru. Jadi anak Malaysia tuh enak. Saya lihat anak-anak Malaysia sekolahnya luar negeri mulu. Padahal ke sana bukan orang kaya, orang kampung. Nah, bagaimana cara mereka? Mereka untuk biaya kuliah di luar negeri datang ke lembaga zakat, beli tiket pesawat misalnya, biaya kuliah ya di UIN atau di mana, itu dikirim ke orang tua. Ini tagihannya mamah, makcik, tagihannya makcik. Tagihannya itu semua, ini anak saya minta buat bayar kuliah, buat ini semua. Tuh. Yang penting lembaga pendidikannya dimu'tarafkan di sana, di mana di pemerintah sini. Enak Malaysia. Makanya mau sekolah luar negeri juga mudah. Lah kita di sini. Tuh Ustaz Fitra tuh pernah ngerasain dulu tuh.
Ustaz Muhammad Fitrah tuh. Ya, mau pengen dapat zakat dari mana? KTP-nya diganti KTP Jakarta. Udah dibikin KTP Jakarta, katanya umurnya ketuaan. La ilaha illallah, susah banget. Ribet di sini. Udah gitu, coba sono ente ketemu, sono ada orang di mana kantor zakat DKI tuh, dia kenal sama Buya, Babe ente katanya. Kiai, katanya. Oke ke sana. Baik, yaudah. Oh, kayak Guzali. Dah, ngomong nanti mau ke meja sono. Ya udah, saat ini kita bisa bantu nih. Sebenarnya nggak bisa nih, ini orang daerah. Oh, kita baik dipotong 10%. Dah, coba itu. Udah ngambil zakatnya susah, 2,5% dapatnya doang, dipotongnya berapa hasilnya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba itu. Ini namanya negeri plus 62. Ya, apalagi sekarang ini, ya kan? Semuanya mau diiniin. Corona di mana-mana pemerintah potong gajinya, potong penghasilannya ya kan buat membantu corona. Di sini enggak nadahin uang, yang mau nyumbang. Allahu akbar wa ta'ala billah. Nah, ini Indonesia begitulah. Ya nasib dah. Jadi orang Indonesia apa boleh kata ya kan ya. Kalau boleh milih kita nggak milih orang sini, ya kan? Cuman ya ini Allah udah tentukan kita di sini ya terima aja jalanin hidupnya. Ya kan? Sabar-sabarin aja. Kalau bisa kita punya generasi-generasi berikut bisa mengurus negeri dengan baik. Karena ini kan udah ada undang-undangnya. Semua harta yang dikuasai negara itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Cuma masalahnya para pejabat-pejabat ini mengatakan saya juga rakyat. Gitu. Paham nggak? Kan digunakan untuk apa? Kepentingan rakyat. Sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kata pejabat, saya juga rakyat. Saya boleh nikmatin juga lah begitu kan. Kan susah jadinya. Baik, bisa paham nih. Ada lagi nggak yang masih belum paham seputar zakat nih? Pul, udah paham Pul? Kalau udah paham kita soalnya begini, kalau udah paham kita wajib prakteknya. Jangan paham doang kita. Ngerti ya? Ayo. Itu kalau yang profesi itu apakah setelah dipotong operasional kerja juga? Oh iya dong. Dipotong semua. Operasional kerja, bensin. Apakah ikut dikiaskan dari irigasi seperti air gitu? Apanya tuh? Cara hitung potongnya gitu. Motongnya kamu keperluan berapa potong operasional kamu? Bensin. Kok irigasi? Nggak usah dikiasin. Keperluannya potong aja. Operasional kamu berapa? Bayar beli pulsa, makan sehari-hari, semua tuh dari hasil gaji. Kalau lebih, kalau nggak ada lebih, gajinya Hadik 5 juta. Keperluan nggak minus, pas 5 juta habis. Jadi begitu gajian dipakai sampai gajian lagi habis, bes. Untuk keperluan pokok, bukan gaya hidup, ngerti nggak? Kamu layaknya pakai handphonenya apa misalnya Samsung, ya atau apa Oppo, mau gaya ngambilnya iPhone Max, ya berapa? 25 juta cicil tiap bulan, mau ngapain lagu-lagu banget loh, paham nggak? Itu apa namanya? Udah masuk gaya hidup begitu, ya paham ya? Operasional dan juga nggak dipotong untuk urusan maksiat, paham nih Hadik? Kalau urusan maksiat nggak dipotong situ nggak masuk. Apa maksiat tuh? Ngapel, ojek makan. Itu operasional nggak? Bukan itu maksiat itu namanya. Paham nggak? Itu maksiat Hadik. Ya, kalau istri, ya, nah itu nggak maksiat, itu mah kewajiban, itu boleh potong. Ada ulama yang mengatakan bayar zakat mal itu nggak sah lewat transfer karena dia wajib ijab kabul. Gitu. Ini gimana? Apakah ini khilaf? Itu namanya wasail. Seputar at-taqabud ini yang ketat hanya di mazhab kita. Mazhab Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan adanya taqabud. Yang penting dia sudah mengirimnya, niat sudah jadi. Itu nggak apa-apa ya, apalagi zaman sekarang ya kan. Kalau kita taqabud mahal di ongkos. Paham nggak? Anda mau ngasih zakat nih ke desa, ya kan? Kata orang kampung, udah Pak, kalau mau bayar zakat ke sini transfer aja. Enggak, transfer ini bid'ah. Ya. Jadi Anda mau ke sana aja, ya kan ya? Berapa mau bawa zakat sini? Ya saya mau kasih zakat 1 juta. Ongkosnya 300.000. Habis sudah duitnya. Ya kan? Ongkos ke sana itu ngantar duitnya berapa? 300.000. Habis sudah. Itu ya. Nah. Sama si penerima ini, jadi ada beberapa ulama
misal ke zakat fitrah, ulama ini haram menerima zakat fitrah atau zakat mal. Gitu. Baik, itu jawaban itu nanti ada pada Al-Baqarah 273. Nah, sabar dikit. Ini ada permasalahan itu nanti di surat Al-Baqarah 273. Ada panduan masalah seputar ulama bisa nggak menerima zakat. Nanti sini ada. Ya guru ngaji, ya ustadz, dai itu boleh nggak sih menerima zakat? Nanti kita renungkan, tadaburkan di Al-Baqarah 273. Sekarang sampai 270. 3 ayat lagi Ustaz. Nanti ada, ya. Sabar dikit, 3 ayat lagi, ya. Nanti bahasannya di mana? Pentasarufan zakat dan mustahiknya zakat siapa aja. Nanti kita akan bahas di situ. Nanti kan belum sampai kan babnya. Nanti kita akan bahas, Al-Qur'an akan menjelaskan itu, menjawab pertanyaan yang sering kita pertanyakan. Jadi boleh nggak sih ustadz, guru ngaji, imam nerima zakat, boleh nggak? Gitu, ya. Baik. Nanti kita akan pahami di ayat 273 dari Bayan Ilahi tentang zakat, infak dan sedekah. Kiranya cukup pertanyaannya, ya. Insya Allah Taala kita bisa paham. Hari ini udah hari Kamis, besok Jumat. Besok terakhir bukan? Oh belum ya? Kapan? Jumat satu lagi. Insya Allah besok ada Jumatan, kita Jumat ya. Nanti insya Allah Ta'ala kita di Jumat akhir kita akan beritahukan info terakhir. Nah yang terpenting insya Allah Ta'ala kita habis itu mau ada acara makan bareng ya. Jadi nanti minta jamaah ikut serta gotong royong kita, nanti Bang Feven yang mau nyiapin ya. Bukan seorang sih, satu keluarga. Ya karena kan biasanya kan kalau Jumatan satu orang kan ya. Satu orang kan. Kan bininya enggak ikut Jumatan ya. Nah, kalau Id biasanya kan bininya ikut Jumatan. Jadi satu keluarga ya paling tidak berapa kan? 100.000 ya. Kecuali kalau bininya 3 Bang Omar. Ya. Dikali 3. Ya, kalau cuma bininya 1 sama anak-anak sini kumpul makan bareng-bareng untuk persiapan intinya ya kumpulinlah paling enggak antara 70 sampai 100.000 ya. Satu keluarga nanti kita beliin katanya mau 2 macam katanya Bang Pepen. Ada kembuli kambing. Kemudian sayur tufat. Pakai semur ya. Sumur Betawi sama minumnya susu jahe. Susu jahe. Ya. Harus jelas ngomongnya nih, susu jahe. Kalau jahe janda herang. Enggak tersedia. Jadi susu jahe. Nah, jadi kita niatin aja buat hari Lebaran kita bergembira ya, bergembira dengan keberkahan di hari raya. Cuma 1 hari doang kita. Oleh karenanya nanti kita akan bahas masalah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu karena dalam Al-Quran nggak ada penjelasan zakat fitrah. Yang ada imam kita Ustadz Fitrah. Ya, di Al-Quran nggak ada penjelasan zakat fitrah. Maka jangan heran kalau ada orang yang berpendapat nggak mau bayar zakat fitrah. Jangan heran. Ada orang yang berpendapat nggak ada zakat fitrah nggak wajib. Memang di Al-Quran nggak ada, jamaah sekalian. Lalu zakat fitrah dari mana? Masa Nabi nggak ada ngadain? Nabi kan nggak berani nambah-nambahin Quran. Nabi boleh nggak dan berani nggak nambah-nambahin Quran? Ayo, pertanyaannya Nabi berani nggak nambah-nambahin syariat? Nggak berani dan nggak boleh. Ini namanya taqawul ala Allah. Nah, zakat fitrah itu rupanya bagian dari zakatul mal. Cuma Nabi mekanismenya aja Nabi saat itu praktekkan. Dan itu tataghayyar dengan kondisi zaman. Nanti perlu dibahas untuk dipahami. Zakat fitrah itu tidak terpaku pada konsep beras 2,5 kilo. Paham nggak? Atau uang 2,5 kilo ya? 3,5 liter atau 2,5 kilo. Atau terpaku pada nilai beras yang tadi itu. Ini perlu kita pahami nih. Karena sekarang kalau fakir miskin cuma dikasih beras 2,5 kilo, bisa lebaran nggak? Nggak bisa. Nah rupanya zakatul fitrah itu anak cabang dari zakatul mal. Berarti ya zakat fitrah itu nanti kita akan jelaskan dalam pembahasan zakat ini ya. Itu konsepnya harus ada ijtihad baru dalam mengaplikasikan konsep zakat fitrah. Itu ya. Tidak terpaku dengan 2,5 kilo. Tidak, karena ada dalam syariat ini ada syariat undang-undang dan ada namanya maqasidut tasyri'. Tujuan dibuatnya undang-undang. Paham gak nih? Nah, kalau tujuannya sudah berubah dengan kondisi, ya maka konsepnya juga harus dirubah lagi.
Dulu orang dikasih bahan pokok bisa. Orang dikasih tamar doang, korma bisa. Dikasih gandum doang bisa. Sekarang bisa nggak kira-kira? Hah? Bisa nggak kira-kira? Dikasih beras doang. Walaupun Anda 10 orang bawain beras ke satu rumah, satu keluarga fakir miskin nih. Bang Ubay bawa 2,5 kilo, Pak Iskandar bawa 2,5 kilo. Ada satu rumah orang miskin nih. Ya, suami istri punya anak 3 misalnya. Fakir miskin, rumahnya bedeng. Ya, boro-boro beli, ngontrak aja nggak sanggup. Lalu malam Idul Fitri ini, karena konsep fikih yang kita pahami, malam Idul Fitri datang kita, Assalamualaikum, nih zakat saya. Ya, dua orang datang, Bang Ubay bawa dua kantong beras, 2,5. Pak Iskandar saya bawain lagi nih, ya 4, karena saya suami istri anak 2, 4 niat zakat fitrah saya nih. Berapa udah? 6 kantong beras. Datang lagi Bang Pepen nggak mau kalah, bini saya 2, anak saya 8, nih taruh ini semua di sini. Berapa beras tuh? 6 sama 8 berapa udah? 14 kantong. Saya mau tanya, besok sholat Id, baju belum punya, ya opor nggak ada, gimana kira-kira mau lebarannya? Saya mau tanya Mbak, kompor nggak ada, minyak nggak ada beras doang. Kira-kira itu malam bisa nggak dia muter-muter jual beras? Padahal di antara maqasid dari zakatul fitrah yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, kata Nabi, jangan sampai orang fakir miskin itu telanjang di hari Id. Orang fakir miskin itu jangan sampai berkeliling di hari Id. Jangan sampai orang fakir miskin kelaparan di hari Id. Karena ini adalah Idul Muslimin. Hari ini adalah Idnya orang Islam semua tanpa beda. Sekarang bagaimana dia mau lebaran? Mau bergembira gimana? Di rumah kita ada apa? Kastengel 250.000. Saya baru tahu ada kue nastar, setoples 300.000. Coba aja. Ya. Nastar tuh isinya itu doang, tepung sama nanas sama kasih keju atasnya. Toples 300.000. Haula wala quwata illa billah. Beras dapat berapa karung itu? Lah kue nastar doang. Berapa toples? Belum dodol betawinya. Belum opornya. Opornya kudu ayam jago. Betul nggak Ben? Beli opor, nyari ayamnya di mana? Hari-hari yang diskon 20.000. Ya hancur dibasak juga. Paham nggak? Ayam yang broiler tuh, ya kan? Apalagi di Lotemart tuh, 15.000. Tuh ayam, sama tulang-tulangnya hancur itu. Kira-kira gimana coba mau nikmatin lebaran hari itu? Bisa nggak kira-kira? Kita makan mewah di hari raya, orang sebelah kita, rumah kita, tetangga kita, petakan, ngontrak belum bayar 3 bulan, ya, cuma ada beras 14 kantong di rumahnya. Gimana kira-kira? Mau dijual ke pasar, siapa yang mau beli? Udah malam takbiran. Kan ramenya malam takbiran nih, ya kan? Itu konsep juga harus dibenahin tuh pemikiran seperti itu. Itu puncak akhirnya orang membayarkan zakat fitrahnya. Tapi pahami awakib hasil dari pemahaman itu apa? Yang itu semua terikat dengan maqasidut tasyri'. Tujuan disyariatkan satu undang-undang dalam Islam. Mau lebaran bagaimana fakir miskin? Akhirnya besok pagi mau masak nggak ada, nongkrong aja depan masjid. Ya kan? Gelar kotak dia begini. Ya Pak Haji, tuh. Mendingan begitu dia pikir. Ada uang cash buat makan. Jadi konsep zakat fitrah itu adalah anak turunan dari zakatul mal. Jadi konsepnya seperti zakatul mal. Uang cash keluarin. Kalau mau lebaran, kalau kita pengen punya baju baru, beliin juga fakir miskin baju baru. Pengen rumah kita banyak makanan, sekalipun lagi corona, ya mau tamu datang mau enggak itu urusan lain dah. Tapi tetap aja bini kita, bang ada kue bang, pesen ini bang, kan begitu semua ya. Tuh, ya kan udah corona, ya kan lebaran nggak mau libur. Kan begitu ya, lebaran nggak mau libur. Akhirnya apa? Harus nyiapin semua. Tapi tetangga sebelah boro-boro mikirin kue. Buat makan besok hari lebaran aja dia belum tentu ada. Boro-boro baju baru. Kita udah hidup mewah-mewah. Bahkan ada kadang Bang Komar pengen punya bini baru malam lebaran. Ya kan? Bagaimana caranya? Ya kan tiap tahun ada lebaran istri baru. Begitu ya. Repot kalau dapat lebaran gimana nih kalau lebaran? Udah punya 4. La haula wala quwata illa billah. Nah, begitu itu konsepnya harus pahami tuh. Zakat fitrah itu apa sih? Zakat pensucian jiwa manusia di malam Id. Kalau bahasa saya ini simpelnya zakat fitrah itu zakat ke-13. Sebagaimana ada gaji 13, zakat fitrah itu apa? Zakat ke-13. THR kalau bahasa kampungnya. Tunjangan hari raya itu namanya zakat fitrah.
Itu. Buat siapa itu? Maka Nabi khususkan zakat fitrah cuma 2 golongan doang. Kan 8 orang nerima nih. Zakat fitrah khusus buat 2 doang. Fakir sama miskin. Gharim aja masih khilaf. Orang yang punya utang minta zakat di malam takbiran dari fitrah itu ada khilaf. Boleh nggak nerima? Tuh. Kalau ada zakat yang lain udah jelas dah. Nah kalau gharim tapi dia fakir miskin udah masuk dah kategorinya. Ada orang gharim nggak fakir miskin ada. Contoh gini. Misal saya nih bangun pesantren, ya anggaplah saya ini levelnya bukan orang miskin, ya alhamdulillah masih cukup. Cuman saya mau mau berbelanja untuk bangun pesantren saya, uang pribadi juga nggak keberatan juga banyak, paham nggak? Akhirnya nungguin orang-orang. Caranya nunggu gimana? Saya belanja dulu di material, kata orang material ya udah nggak apa-apa, ya Pak Haji, Pak Ustadz boleh ambil barang, nanti bayar, nanti pakai zakat aja. Kan banyak orang bayar zakat, nanti bayar sini nggak apa-apa. Oh begitu kok, boleh, tak apa-apa. Yang penting jangan lama-lama. Ya, tahu nggak? Datang dah ke Pepen, Assalamualaikum, Pak Haji Pepen. Ya ada apa Ustadz? Ini saya nggak mau minta-minta nih, cuma saya mau kasih tahu. Saya punya utang di material untuk bangun pesantren, bukan buat urusan pribadi saya, bukan untuk bangun pesantren atau bangun masjid. Kalau Pak Haji Pak Haji Pepen mau ngasih zakat, tolong sisihkan sebagian buat jatah gharim. Saya ini berhutang di mana? Di material. Itu boleh. Lah orang berhutang untuk keperluan pribadinya boleh terima zakat, paham gak nih? Ya sekarang lagi lockdown nih. Akhirnya pekerjaan banyak yang dirumahkan orang, nggak punya uang, ngutang dia, ngutang ke warung, ngutang kemana. Nanti dia boleh nerima zakat, boleh, buat nutupin utangnya. Itu untuk keperluan pribadi, apalagi kemaslahatan umum umat itu malah boleh, paham ya? Nah tapi untuk zakat fitrah ulama ada khilaf. Sebagian mengatakan nggak bisa ngambil jatah zakat fitrah walaupun itu anak turunan dari zakatul mal, kalau orangnya itu sekalipun dia gharim tapi tidak miskin, tidak fakir, cuman punya utang doang. Kecuali kalau ada kelebihan dari zakatul fitrah tadi. Ngerti ya? Kayak begitu gambaran itu. Itu konsepnya zakat fitrah. Jadi jangan salah paham nih. Ini mindset harus diperbaiki agar sesuai dengan panduan Quran atau syariat dan maqasid tasyri'. Biar ada ghirah di hati kita, kepedulian. Karena hakikat zakat itu infak sedekah cuma satu, likailadu-latan bainal aghniya'i minkum. Biar enggak ada monopoli dalam memiliki harta, bisa berbagi pada yang lain, bahwa di harta kita ada hak orang lain yang mesti kita keluarkan. Jadi enggak semuanya harta kita, enggak. Yang Allah kasih nih, duit, gaji, semua itu enggak harta kita semua. Itu cuma titipan Allah, ada hak orang lain yang Allah titipkan di harta kita. Antarkan pada penerimanya, antarkan pada mustahiknya. Begitu, paham enggak? Jangan egois sendiri. Semua kan keringat saya ini, enak aja. Tuh, enggak bisa begitu. Ada dari keringat ini Allah titipkan harta orang dalam hartamu. Itu bisa paham kira-kira? Bang Feven, nanti jangan lupa, nanti punya kontrakan, Anda bagi. Anda punya utang di material. Utangnya nggak sedikit, 100 juta. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari dok, ya, di depan material gemilang tuh. Ya, demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca Yasin udah kesiangan, mudah-mudahan bisa dipaham. Ya. Al-Fatihah.